Oke, ya teman-teman, kali ini kita mau bahas satu topik lagi yang yang pasti nggak kalah menarik dari topik-topik kita minggu lalu. Dan khususnya kita sekarang sudah memasuki bulan Desember, berarti kita sudah mau Natal. Yeay! Ya, ini tanggal minggu kedua Desember. Ya, aku nggak tahu kalian udah berapa kali ikut Natal, tapi kalau kami di sini baru satu kali. Itu baru kemarin kami Natal dari YPPI, kami mengucapkan selamat Natal. Apa sih? Oke, ya terkait tema kita teman-teman, kita udah lihat di thumbnailnya begitu besar, yaitu Golden Rule. Apa sih itu Golden Rule? Golden artinya emas, rule artinya aturan. Kalau ada S-nya berarti aturan-aturan. Iya. Golden Rule, aturan emas. Nah teman-teman, logikanya dan normalnya, siapa sih yang nggak mau diperlakukan baik? Pasti kita semua mau diperlakukan baik. Tapi, apakah kita semua juga mau memperlakukan orang baik? Sehingga orang lain pun berlaku baik sama kita. Nah, kali ini kita mau bahas sama dua narasumber aku yang tentunya kece parah, yang tentunya juga pelaku-pelaku perbuatan baik. Asik. Tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber aku. Mana kameranya? Belum? Ke mereka berdua. Ya. Oke, ini kedua narasumber aku yang heboh, yang keren, dan juga orang-orang baik semua. Ya, aku kenal mereka. Pastinya dong. Kenalan dulu dari yang paling ganteng dulu, yo. Kamu kenalan nama, kesibukan, sekarang tingkat berapa? Kamu asal dari mana? Panggilanmu apa? Enggak ya? Kebanyakan. Ya. Halo. Ya, salam. Nama saya Libersen, nama panggilan saya Chen. Iya. Saya tingkat 4 teologi semester 7. Oke. Libersen dipanggil Sen. Chen. Kenapa Chen? Harusnya Sen dong. Karena itu akan SE kan ujungnya. Ya. Tapi karena sipit-sipit matanya jadi diubah aja jadi Oke. Penyanyi, nama penyanyi. Ala-ala cindo-cindo gitu ya. Sebenarnya ya sama sih kita muka-muka cindo gitu nggak sih? Iya. Angkat tangan. Oke, Chen. Tepuk tangan untuk Chen. Ya, yang kedua ini sebenarnya orang lama. Ya, dia biasanya di belakang komputer. Di belakang komputer, di depan ya. Di depan komputer ya. Kita perkenalan dulu, silakan perkenalkan dirimu kepada seluruh dunia ini. Hai dunia. Hai dunia, gembiralah. Iya. Nama saya Agnes. Saya biasa dipanggil Agnes Rambu. Terserah dia mau panggil apa. Saya juga tingkat 4 semester 7 lagi sibuk ngerjain TA. Apa tuh TA? Tugas akhir. Wih, sombong banget. Tugas akhir. Oh, diterima ya judulnya? Ngerjain, mikirin, nggak dikerjain. Diterima ya judulnya ya? Puji Tuhan. Diterima! Diterima. Sama siapa? Diterima Judulnya sama diterima siapa? kan? Nggak tahu. Oh, belum. Oke, ya. Udah. Oke, ya itu ya Agnes dan Chen. Dia Libersen dipanggil Chen. Kamu Agnes dipanggil siapa? Nes. Dipanggil Nes. Nesmo. Aduh jangan dong. Oh, bukan. Agnes mau dong. Oke. Ya, teman-teman, kayak yang aku bilang di awal tadi, tema kita hari ini adalah tentang Golden Rule. Ini tuh sebenarnya konsep alkitabiah banget, tapi dipakai di banyak hal. Dan hampir mencakup, bukan hampir sih, dan diperlukan banget di seluruh aspek kehidupan kita. Tapi khususnya istilah Golden Rule ini sangat familiar tuh di kalangan bisnis atau di kalangan orang-orang yang ada usahanya, begitu ada pekerjaannya. Tapi aku rasa ini penting juga diangkat karena pada kenyataannya mungkin banyak juga di antara kita yang nggak ngerti dia berbuat baik itu karena apa, terus tujuannya, motivasinya berbuat baik itu apa. Bahkan ada teman aku pun pernah cerita, makanya tadi aku tanya juga sama narasumber aku sebelum acaranya dimulai, kalian pernah nggak capek berbuat baik? Nah itu teman-teman, kita mau bahas itu sore ini, tapi ayat firman Tuhan yang sangat mendasari kita dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi simpelnya teman-teman, simpelnya Golden Rule itu adalah, aturan emas itu adalah, kalau kamu mau orang memperlakukanmu baik, perlakukan juga lah orang itu baik. Kalau kamu mau dikasihi, kasihi juga orang. Kalau kamu mau dihargai, ya kamu juga menghargai orang. Nah, kita mau tanya nih, pertanyaan pertama. Asik, udah kayak komprehensif ya, ujian wawancara ya. Pertanyaan pertama untuk kedua narasumber. Ini kenapa sih? Aku minum dulu boleh nggak? Nanti agak dikit ditepuk, gitu ya. ditepuk. Oh, dipok-pok-pok. Ya, pertanyaan pertama untuk kedua narasumber aku, apa sih yang kalian tahu
Atau kalian baru dengar nggak sih istilah ini tentang konsep ini ya, golden rule? Ayo, Chen. Apa yang kamu tahu tentang konsep golden rule ini? Kamu udah tahu lama atau baru dengar konsepnya aja? Tapi pasti baca ayatnya dong. Udah. Ya. Oke. Kalau mengenai istilah golden rule sendiri baru sih bang, baru tahu kalau ada istilah golden rule. Tapi mengenai teksnya kan sudah kayak bukan sesuatu yang asing lagi. Pertama itu adalah salah satu teks di khotbah di bukit. Ya betul. Besarnya. Nah yang saya tahu mengenai golden rule ini sejauh yang saya pelajari atau sejauh yang saya ketahui itu adalah intisari dari ajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Ya, Di situ. Dan selain itu juga sering dikaitkan dengan etika timbal balik. Asik, oke. Etika timbal balik gimana? Di situ kayak ketika seorang ingin dihargai, ia harus terlebih dahulu menghargai orang lain. Ya, benar. Dan begitu juga dengan tindakan-tindakan yang ia ingin orang lain lakukan terhadap dia. Oke, iya benar. Menurut saya. Oke, itu yang Liberson tahu. Wow, luar biasa ya pengetahuan dia. Padahal dia baru tahu istilah golden rule ini. Oke, sekarang kita mau tanya ke Agnes. Agnes ya. Apa yang Agnes tahu tentang konsep golden rule ini? Agnes sudah pernah dengar sebelumnya atau pokoknya apa yang kamu tahu tentang konsep ini, Nes? Pernah sih dengar waktu itu dikasih tahu pas mau cemilan. Oh iya, oke. Waktu susun jadwal ya. Oke. Terus gitu. Kan. Yeah. Tapi setelah dilihat-lihat golden rules itu ya intinya ya yang sesimpelnya itu ya aku mau berbuat baik kalau kamu juga berbuat baik sama aku. Gitu. Tapi sebenarnya kalau konsep dari yang Tuhan Yesus seperti yang dijelaskan oleh saudara Liberson Asik itu ya memang kalau seandainya kita tuh harus berbuat baik. Kalau seandainya kamu mau diperlakukan baik, ya kamu harus berbuat baik kayak gitu. Kalau kamu nggak mau disakitin, ya nggak usah nyakitin. Jangan gitu. nyakitin. Kalau kamu nggak mau dimunafikin, ya nggak usah munafik. Gitu. Oke, iya. Ini kalo lebih ke ungkapan hati ya. Kalau nggak mau dihianatin, ya jangan hianatin. Wow. Untuk kamu yang pernah mengkhianati Agnes, tolong ya. Untuk kamu yang pernah mengkhianati Agnes. Saya nggak tahu sih, istilahnya saya mau tanya Militia. Iya. Ya kayak gitu sih. Oke, simpelnya kayak gitu golden rules ya. Tadi kan dijelaskan secara gitu. Iya, ini kita bicara secara duniawi dulu deh ya. Maksudnya secara luas. Nanti secara khusus baru kita balik ke Alkitab, back to Bible. Kayak pernah dengar? Loh. Kayak pernah dengar. Ya, kita mau bicara secara luas. Kalau tadi aku setuju, bahkan tertarik dengan istilah yang Chen bilang etika timbal balik. Kalau lu baik sama gua akan baik sama lu. Gitu kan kata kasarnya. Atau kalau lu mau gua baikin ya lu baik sama gua, kayak gitu. Tapi nanti kita akan temukan ternyata yang dimaksud Tuhan Yesus bukan begitu, teman-teman. Nah, kalian ini termasuk orang-orang atau manusia yang setuju nggak sih dengan konsep ini? Maksudnya golden rule yang etika timbal balik, atau kalau kamu mau dibaikin ya kamu harus baik sama aku, kayak gitu. Gimana, Nes? Ya. Ini secara umum dulu ya. Iya dong, pasti kan semua orang kebutuhan pertama itu adalah mau diperlakukan secara baik, mau dikasihi, mau dihormati, dihargai. Nah, jadi kalau seandainya kita mau diperlakukan seperti itu, ya kita harus memperlakukan orang seperti itu. Jadi konsep ini ya saya setuju sih, maksudnya. Jadi kita sangat perlu karena itu kebutuhan secara pribadi buat kita gitu. Jadi penting banget sih. Kalau di pelajaran IPA dulu apa tuh namanya? Simbiosis mutualisme. Kayak apa yo? Kayak apa ya? Boleh nih milih ide program, nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Lah, apa ini? Oke, menurut Liberson gimana? Kamu sebagai orang, khususnya ini laki-laki yang kesannya laki-laki tuh lebih kecuek nggak sih? Ya kan? Karena kan cowok tuh lebih ke main logika pada umumnya, walaupun ya ada juga yang tetap main perasaan sih. Ya ini nggak ngeklaim. Banyak. Dia ngomong nggak ngeklaim kalau cewek lebih main perasaan dan cowok lebih main ke logika, tapi kebanyakan begitu. Kamu sebagai cowok yang kita katakan notabene-nya pakai logika, kamu setuju nggak dengan konsep ini ya? Kalau kau mau baik sama aku, kalau aku mau baik sama kau harus baik sama aku, kayak gitu. Gimana, Chen? Kalau menurut saya sih, saya setuju, Pak. Oke. Kenapa? Karena kita manusia ya tentunya punya kecenderungan kayak punya kepentingan diri sendiri. Oke. Saya punya kepentingan ini,
Abang juga punya kepentingan ini dan saudara Agnes juga punya kepentingan lain. Dan tapi kita manusia juga bukan manusia yang Individualistis. Individu. Kita membutuhkan orang lain, sosial. Makhluk sosial. Tapi kalau misalnya saya, Abang dan Agnes sama-sama punya kepentingan pribadi masing-masing, yang sebenarnya kita juga membutuhkan orang lain di sekitar kita. Jadi bagaimana cara kita untuk dapat saling membantu atau juga menuntut orang lain untuk bantu kita. Sedangkan saya tahu kalau misalnya Bang Febri itu sibuk. Bang Febri punya kepentingan lain. Febri. Ya, tadi dia bilang Ferbi, guys. Oh, iya. Oke, ya. Lanjut. Agnes juga punya kepentingan lain. Ya. Nah, jadi dengan adanya Golden Rule ini dapat membawa kita untuk merenungkan kembali. Asik. Merenungkan kembali. Saya punya kepentingan sendiri, tapi saya juga membutuhkan orang lain. Oke. Orang lain juga punya kepentingannya sendiri dan ia juga membutuhkan orang lain. Oke. Nah, saya yang juga membutuhkan orang lain tersebut harus mengesampingkan kepentingan pribadi saya untuk dapat membantu dia, untuk dapat juga hadir di dalam hidupnya sebagai seseorang yang juga dapat membantu dia melakukan sesuatu yang lain, agar kemudian yang berikutnya saya juga saya juga dapat dibantu oleh dia. Oke. Ya. Karena secara umum sih teman-teman, kalau yang tadi aku bilang konsep ini kan banyak dipakai para pebisnis. Jadi kalau mau untung ya harus saling berbuat baik gitu loh. Ya ini konsep awalnya dulu, walaupun nanti dalam dalam pelaksanaannya atau dalam pengambilan keputusan dan sebagainya mungkin ada hal-hal lain yang bisa jadi pertimbangan. Tapi hal ini menjadi konsep utama. Kalau mau untung ya harus saling menguntungkan gitu. Tapi ternyata konsep ini yang kayak tadi aku bilang, konsep duniawi ini kalau balik ke kata Chen tadi, itu ternyata beda dengan yang dimaksud Tuhan Yesus khususnya di Matius 7:12 tadi. Tapi nanti kita akan bahas. Nah, kalian sebagai perempuan dan laki-laki dan juga anak muda, apa sih konsep Golden Rule yang kalian lakukan sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, mungkin dalam mengerjakan tugas, dalam hidup di asrama, semuanya tinggal di asrama kan? Ya, tinggal di asrama, di keluarga mungkin, entah itu sama papa, mama, adik, atau kakak. Konsep Golden Rule ini kalian terapkan itu dalam bentuk apa sih, Agnes? Kalau konteksnya itu di mahasiswa, ya berkorban sama sesama teman. Oke, berkorban sama teman tuh gimana? Misalnya nih ya, kita lagi kerjain tugas nih ya, sekalipun teman kita nggak ngerjain tugas, misal kerja kelompok, teman kita nggak ngerjain tugas, dia nggak berpartisipasi dalam pengerjaan tugas itu, ya tetap tulis namanya. Iya, karena kalau nggak ditulis nanti jadi musuhan gitu ya. Terus kemudian nggak dapat nilai kan, kasihan kan. Kasihan, padahal walaupun nggak kerja. Nggak kerja gitu kan. Nah, kalian semua yang kelompok Agnes yang pernah merasa jadi kelompok Agnes. Ya, Anggi pernah ya? Gitu kan. Maksudnya sampai pernah satu kali ya, ini kan banyak nih ya kan, pengerjaan tugas bukan cuma kuliah kan, ada di sekolah-sekolah dulu. Maksudnya ini nggak tahu lah jenjang waktunya kapan, nggak usah dibilang. Iya, kan, nanti langsung gitu ketahuan. Kan. Nah, pernah satu kali itu kan, saya tuh dapat tugasnya tuh berat banget, satu kelas bener-bener kayak merasa terbebani dengan tugas itu gitu kan. Terus habis itu ada satu orang, dia nggak ada sumbangsi dalam pengerjaan tugas itu kan, nggak ada sumbangsi dalam pengerjaan tugas itu, dan kita semua kayak aduh, ini kita udah susah banget ngerjain ini bla bla bla, lembur kayak gitu kan, harus ngerjainnya banyak, cari ini kayak cari itu gitu kan. Dia nggak ngerjain sama sekali, sampai aku bilang kayak gini, kamu ini sampai ngeprint pun nggak punya andil dalam pengerjaan tugas sama kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya ya dia nggak bilang apa-apa, dia cuman diam. Terus pada akhirnya nggak ngomongan dalam beberapa saat, maksudnya kan ya kalau seandainya kita yang kayak gitu kan yang ngerasa lah sorry gitu kan. Itu sampai pada akhirnya aku sendiri yang bilang sorry. Karena kamu merasa udah nyakitin hati dia. Nyakitin hati dia, dan karena pengerjaan tugas itu kan, jadi aku kayak ya udah nggak apa-apa lah kalau aku yang bilang maaf duluan. Kayak gitu. Sekalipun kalau mau dipikir-pikir, kenapa aku yang minta maaf gitu. Minta maaf, tapi
ya udahlah nggak apa-apa kalau memang supaya kita hidup damai, supaya nggak kepikiran juga kan kalau seandainya ada temen yang nggak ngomongin kita atau nggak enakan kita kan nyesek enak juga kan ya, gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, aku aja yang minta maaf. Akhirnya aku minta maaf dan dia juga cuman bilang ya udah minta maaf juga ya kalau kayak gitu ya. Kalau seandainya aku nggak mulai nggak mungkin dia pun nggak mungkin gitu juga kan. Itu ya benar-benar oke kayak, oke gitu ya. Tapi ya itu sih, tapi lega juga kayak wow gitu kalau seandainya kita masih mau untuk ngemaafin orang, berbuat baik. Terus kalau di konsep kakak, ya sekalipun adek, aduh maaf ya dek, kan kakak ya, sekalipun nanti adek ada berbuat apa-apa ya tetap disayang nggak pastinya kan? Iya. Itu Sebagai ya, seorang kakak. seorang kakak kan nggak lucu di rumah kita bertentangan satu sama lain kan. Jadi itu sih mungkin kita memperlakukan seseorang seperti kita ingin diperlakukan atau kita memperlakukan diri kita sendiri. Oke. Tepuk tangan dulu untuk pengalaman Agnes. Yeay. Yang luar biasa walaupun temannya nggak mau bekerja dalam kelompok tapi dia tetap menulis nama. Aduh. Ya, Chen pernah pengalaman yang sama atau pernah punya pengalaman lain terkait konsep golden rule ini, kamu menerapinya gimana nih? Kalau tadi kan berkaitan dengan tugas kelompok nih. Ya. Saya juga ingat. Tugas pribadi? Tugas kelompok. Kalau tugas pribadi nggak perlu dong ya? Kan kita nih punya tugas kelompok. Di Ya. sisi lain tugas kelompok kita punya tugas-tugas pribadi. Ya. Nah, untuk dapat mengerjakan tugas kelompok kita harus bersama-sama berkumpul dalam satu kelompok berdiskusi bersama-sama. Ya. Persoalannya, jikalau saya waktu ada agenda untuk kumpul tugas diskusi kelompok, tapi saya juga punya keperluan pribadi seperti penyusunan proposal dan lain sebagainya. Si paling proposal memang. Itu akan menjadi kendala bang. Maksudnya gini, saya punya kepentingan sendiri nih, tapi kelompok saya juga punya kepentingan kelompok, kepentingan bersama. Dan itu juga bukan untuk kelompok saja, tapi juga untuk saya kebaikannya. Nah, jadi di situ saya belajar untuk kayak menyisihkan meninggalkan atau mengesampingkan kepentingan saya pribadi ini demi kepentingan kelompok. Di situ. Dan saya meskipun begitu, Bang, kecenderungannya adalah saudara-saudara kita, anggota kelompok yang lain itu kayak udahlah nanti ada Chen kok gitu. Nanti aja lah, nanti Chen lah dan lain sebagainya. Itu kayak ya ampun, ini berat banget ya. Nah, terus yang lain, Bang. Contohnya di asrama lah ya. Kita kan senior nih. Oh iya, si paling senior sekarang senior. ya. Tadi si paling proposal. Kan adik-adik nih, ada teman-teman saudara-saudara kamar kita, adik tingkat kita nih. Nah, saya itu kayak menegur kan, Bang. Itu kan menegur sesuatu yang salah, mengingatkan atau mengevaluasi sesuatu yang salah demi kepentingan dia juga. Tapi terkadang itu kayak apa sih, Bang? Nggak mau ditegur. Ya, itu kayak baiklah. Jadi itu pergumulan. Padahal kalau kamu mau sebagai abang tingkat, kalau menegur adik tingkat, ya itu untuk kebaikan dia juga, gitu kan? Itu juga tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang senior. Yang sudah dulu tuh juga dibina oleh kakak-kakak kita. Oh iya, benar. Nah, teman-teman, itu dia pengalaman dari teman-teman kita, Agnes dan juga Chen terkait konsep golden rule. Ya kalau Chen tadi lebih ke nggak egois demi kepentingan umum, dikesampingkan lah kepentingan pribadi. Kalau Agnes tadi lebih ke mengalah supaya terciptalah kedamaian. Jadi sebenarnya konsep golden rule itu gimana sih? Berbuat baik itu termasuk mengalah, atau berbuat baik yang dimaksud Tuhan Yesus itu juga mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum. Nah, teman-teman, terkait dengan itu untuk kalian berdua juga aku akan tanya, pernah nggak kalian berdua dapatin istilah atau justru larangan dari teman-teman? Udahlah Nes, jangan terlalu baik lah, nanti kalau terlalu baik juga dibodoh-bodohin gitu. Chen gak usah terlalu baik, nanti kalau kamu terlalu baik, kamu akan dimanfaatin sama orang. Bermanfaat dong. Nah, gitu gimana? Nes, menurut kamu dengan pernyataan ini, jangan terlalu baik nanti akan dibodoh-bodohin, jangan terlalu baik nanti akan dimanfaatin. Gimana, Nes? Enggak sih, karena saya penganut paham tabur tuai. Iya. Jadi kalau saya menabur sesuatu yang baik, pasti saya akan memperoleh yang baik gitu kan. Sekalipun kalau misalnya teman-teman saya yang atau orang yang saya perbuat yang saya baikin gitu ya, dia nggak berbuat baik sama saya atau memanfaatkan saya,
toh orang di dunia ini bukan cuma dia gitu kan. Oke. Jadi aku bisa memperoleh kebaikan atau bahkan upahku itu bukan dari dia gitu Iya, kan. iya, Kalaupun iya. seandainya aku berbuat baik gitu kan. Jadi perbuatan baikku memang ya udah memang aku aja yang berbuat baik, nggak apa-apa gitu kan. Kalau seandainya dia memanfaatkan kebaikan kita atau membodoh-bodohi kita kan dia juga akan menuai apa yang dia tabur gitu Iya, kan, iya, apa iya. yang dia peroleh gitu. Jadi kalau berbuat baik, kalau misalnya kita mau sambungin atau apa nih kaitkan ya agak Iya. susah Iya. mengaitkan dengan yang Matius 7 ini ayat 12 ini. Sebenarnya nggak ada batasan untuk kita berbuat baik ya, Oke, sekalipun kita setuju. sekalipun kita nggak diperlakukan baik seperti yang kita lakukan gitu. Karena ya perbuatan baik itu aktif ya, bukan pasif. Asik. Maksudnya kita yang terlebih dahulu harus melakukan perbuatan baik. Karena satu hal yang ketika saya baca ayat itu, perbuatan baik itu aksi bukan reaksi. Asik. Maksudnya Ya. kita yang duluan memberi, bukan ketika orang itu berbuat baik baru kita bereaksi Berbuat baik, gitu. ya. Tapi kita sendiri dulu yang jadi pelopor kebaikan lah istilahnya kayak Asik, gitu. ya. Oke, ini teman-teman semakin mengerucut ke Matius 7 ayat 12, tapi kita masih akan terus bahas. Kita belum dengar dari Cen ini. Jadi Cen gimana? Cen punya pengalaman nggak dibilangin jangan terlalu baik nih? Ya walaupun mungkin di mata orang kamu nggak baik. Loh, kok gitu? Makasih. Oke. Nggak, bercanda. Loh, kan kita nggak tahu kan? Dan yang baik Aku menurutku juga nggak baik. Belum tentu baik Bener. menurut orang. Kamu pernah nggak dibilang begitu? Udah Cen jangan terlalu baik, nanti kamu dibodoh-bodohin, kamu dimanfaatin gitu. Gimana Cen? Pernah bang, Pernah ya? pernah dibilangin begitu, juga pernah dengar orang bilang begitu, dan juga pernah bilang ke orang Oh, begitu. oke. Tapi begini, kan golden rule nih bang, pertanyaan ini berlaku ke siapa? Oke. Ke semua orang. Itu yang saya pahami. Dan jikalau seseorang memanfaatkan kebaikan kita dengan maksud yang jahat, itu kan yang dia lakukan. Iya. Dan jangan menuntut orang jangan melakukan itu juga ke dia nantinya. Oke, ya. Jadi menurut saya mengenai frasa tersebut atau pernyataan tersebut sebenarnya itu sudah bentuk dari apa yang dia lakukan. Oke. Segala sesuatu yang ingin yang kamu kehendaki dari orang lain supaya orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian. Dan jikalau misalnya saya melakukan demikian, memanfaatkan kebaikan orang dengan maksud yang jahat, suatu saat nanti seperti bilang Agnes tadi, Hukum tak bertuai. hukum tak bertuai itu, jadi tak menutup kemungkinan dia juga akan mengalami itu, coy. Oke, siap. Itu menurut saya, bang. Berarti kalau aku simpulkan ini dari pernyataan Agnes sama pernyataan Cen, jangan capek berbuat baik, jangan lelah berbuat baik, bahkan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Sekalipun kalau kita ketemu sama orang-orang yang ternyata perbuatan baikku dimanfaatin, atau ternyata perbuatan baikku disalah-artiin, atau ternyata aku berbuat baik dibilang pura-pura baik, banyak penilaian orang tertentu karena kita berbuat baik. Kita masih akan terus bahas teman-teman, tapi kami udah ada cemilan di sini dan kalian juga mungkin udah ada cemilan di rumah. Kita nikmati dulu cemilan-cemilan yang ada, tetapi cemilan cerita milenial anak muda. Oke, 3, 2, 1 Mili. 3, 2, 1. Ya, teman-teman, balik lagi di Cemilan, cerita milenial anak muda dengan tema yang masih kita bahas tadi, yaitu Golden Rule. Nah, teman-teman, Golden Rule ini menjadi standar bagi kita untuk berelasi dengan sesama kita. Karena kalau mengutip kalimat Cen tadi, kita memang makhluk sosial, yaitu makhluk orang yang butuh, ya, sosial. Makhluk yang masih butuh orang lain untuk berinteraksi, berelasi, dan mengerjakan berbagai hal butuh orang lain. Nah, Golden Rule ini menjadi standar bagi kita, teman-teman. Baik itu untuk kita berkata-kata, kita harus berkata-kata yang baik, berperilaku, kita harus berperilaku yang baik. Bahkan mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan kita itu pun harus baik tujuannya, entah itu untuk kita ataupun untuk semua orang. Nah, tapi ada case-case tertentu yang kayak tadi aku bilang di awal, ada orang yang ternyata dia capek berbuat baik karena mungkin perbuatan baiknya itu disalahartikan, dianggap
ada maunya, sering kan begitu ya. Mungkin kalian juga pernah ngalamin, aku berbuat baik tapi ternyata dianggap aku ada maunya, atau justru aku berbuat baik tapi ternyata perbuatan baikku ini disalahartiin. Itu di kalangan mahasiswa juga sering tuh, ada cowok ngasih coklat sama cewek, niatnya sih ngasih aja, ceweknya baper loh. Nah, ada juga loh. Ada juga yang ternyata ketika dia berbuat baik, dia menuntut balasan supaya perbuatan baiknya itu dikasih, ya mungkin kita katakan dikasih balasan, kayak ada apa ya, gelar, oh orang ini baik misalnya begitu. Motivasi. Nah, kalian berdua, Cen sama Agnes, pernah nggak kalian pribadi dulu nih, pernah nggak kalian merasakan kalau aduh aku capek ini berbuat baik, kayaknya kalau aku berbuat baik terus kayaknya nggak ada gunanya, terus masa orang nggak bisa melihat sih kebaikanku, aku udah berbuat baik dengan berbagai cara tapi orang nggak bisa lihat. Atau kalian pernah punya pengalaman teman kalian gitu yang kalian nilai, oh ternyata dalam hal berbuat baik dia masih bertujuan supaya dilihat orang begitu. Cen. Ya, kamu. Oh ya. Ya. Jadi pertanyaannya, pernah nggak? Ya. Pernah. Pernah. Kamu pernah merasa kamu capek berbuat baik? Pernah. Wow, oke. Gimana tuh Cen ceritanya? Jadi gimana ya, perbuatan baik. Jadi kan kita waktu berbuat baik itu kan seperti saya bilang tadi, mengesampingkan kepentingan kita, mengesampingkan urusan pribadi kita. Terus waktu seorang datang, teman-teman datang ke kita lagi mengerjakan sesuatu dan membutuhkan konsentrasi yang sangat-sangat fokus untuk mengerjakan sesuatu itu, dia datang, dengerin aku dulu dong. Ya, jadi gimana? Nah, gitu. Jadi kita dengar dia bicara dan lain sebagainya. Itu salah satu. Kemudian saya itu punya salah satu prinsip bahwasanya orang yang lebih tua dari saya itu adalah seorang yang harus saya hormati. Normalnya begitu Ya, memang, Cen. memang gitu. Iya. Hormati. Tapi kan cenderung kan banyak yang nggak hormat Iya. sama orang yang terlebih tua dan lain sebagainya. Nah, jadi saya sudah sopan, santun, maksudnya sopan banget, maksudnya saya mau menghargai dia, nyatakan keberadaan dia. Oh ya, kamu adalah sosok yang Saya hormati, saya hargai, dan saya mau berlaku sopan kepada saudara gitu. Tapi ada sewaktu-waktu kayak orang tuh kayak sembrono aja sama kita. Kayak dia kayak gak pedulikan waktu kita, istirahat kita, suka-sukanya saja. Begitu. Jadi kayak aduh, saya harus melakukan apa yang saya tahu atau apa yang saya rasa gitu. Ini logika dan perasaannya sedang berperang, teman-teman ya. Terus sudah. Tepuk tangan untuk Cen yang sering berperang dengan logika dan perasaannya. Ya, gimana Agnes, kamu pernah pengalaman begini nggak sih? Pernah punya pengalaman gini nggak sih? Pernah, akhirnya saya munafik. Munafik bener, kayak pernah satu kali kan, jadi pernah ada kasus di kelas nih ada tanya jawab nih, dosen kan? Iya. Tolong dikat ya, dikat. Jadi ada satu kali kayak ada proses tanya jawab gitu. Nah, semua mahasiswa itu kan kayak takut dia ngomongnya ini. Nggak apa-apa, Nes, keluarkan aja, Nes. Jadi ada, ya pokoknya ada lah. Tanya jawab nih, jadi semua mahasiswa ditanya satu-satu. Nah, aku udah kayak punya jawabanku sendiri nih, terus ada satu temanku nanya, kok jawabanmu apa gitu? Jawabanku ini, pastilah jawabanku ini. Dia ditanya duluan daripada aku. Disebutkan dia jawab dong pertanyaan jawaban saya. Tepuk tangan untuk orang itu. Itu saya sampai kayak, wah, luar biasa. Kayak, padahal dosen itu menuntut jawabannya beda. Beda, harus beda dong semuanya gitu kan, karena dan itu saya kayak sepertinya saya tahu ya itu. Oh, ada ya. Tahu ya. Ada pokoknya ada lah kayak gitu kan, terus aku kayak wow, luar biasa sekali. Tapi ya udahlah. Lama kelamaan karena sebenarnya kayak jengkel gitu loh sama orang ini, kayak wah, kau ini nggak bisa mikir sendiri kah, kayak gitu kan, kasarnya gitu. Tapi akhirnya ya karena temen harus tetap kayak nyapa dia, padahal sebenarnya kayak
ingin kupukul rasanya pada saat itu. Apalagi ini kan di depan dosen kan biasanya. Kadang ada juga kan kalau misalnya di depan dosen tuh kayak pengen, ini loh kayak aku bisa gitu kan. Supaya kan apalagi kan lo dapat nilai kan bagus gitu kan. Tapi ini kan maksudnya kok ambil jawaban gitu kayak wah gitu. Wah gitu. Wah gitu. Wah gitu. Ya sudah akhirnya jatuhnya munafik sama dia gitu kan. Akhirnya kayak masih ada deh sekarang? Masih ya? Tit gitu. Oke. Aduh, pokoknya tapi ya udahlah kayak gitu kan. Hanya ya emang jatuhnya munafik. Kalau capek berbuat baik sih saya rasa pernah lah. Saya juga manusia gitu kan. Jangankan capek berbuat baik, capek berbuat jahat. Nggak. Ini tolong. Maksudnya ya pernah lah capek berbuat baik kayak gitu kan. Saya juga manusia, kadang pun saya nggak sadar saya tuh nggak melakukan perbuatan baik juga kadang kan. Kadang juga kalau udah capek berbuat baik, akhirnya ya udahlah terserah lah dia kayak gitu. Iya. Peduli lah terserah dunia, mau hidup juga terserah tit gitu. Kayaknya gitu terserah lah gitu. Tapi ya ungkapkan aja nih semuanya, tumpahkan di sini. Enggak kok, saya kan ini kan pandangan orang kan, pandangan saya pernah berbuat baik dan capek gitu kan. Pasti juga ada orang yang pernah berbuat baik sama saya terus saya nggak melakukan, pasti dia juga capek. Dia capek, gitu, malas maaf ya. juga ujung-ujungnya. Gitu. Jadi ya pasti pernah sih capek sama kayak gitu kan. Ya, tapi teman-teman aku menarik tadi aku tiba-tiba ini pertanyaan tambahan sih ya. Aduh. Pertanyaan tambahan nih. Aduh. Kita kan dulu ya sampai sekarang sih ya. Dulu kan aku pernah di asrama, kalian juga pernah di asrama. Kalian pernah jadi adik tingkat dan sekarang sedang jadi kakak tingkat. Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak dulu kan kita bukan dulu sampai sekarang kita kan ditekankan banget tuh 3S. Oh iya, Sekarang 5S itu bahkan dong. sekarang udah 5 ya. 5S, Zaman aku 3, teman-teman sekarang udah 5. Tapi ternyata ada yang kita dapati itu ketika kita sapa kakak tingkat. Salam, selamat pagi Kak. Ada yang balas, ada yang tidak balas. Ada yang marah ketika tidak dibalas, tapi ada yang biasa aja ketika tidak dibalas. Kalian gimana menyikapi fenomena ini? Ini kalian bicara sebagai mahasiswa yang dulu pernah jadi adik tingkat yang tanda kutip dituntut ya untuk 3S nih, bahkan 5S sama kakak tingkat. Sekarang kalian jadi kakak tingkat, apa kalian jadi angkat kepala? Ambil ini. Agnes, gimana, Nes? Oke, jadi klarifikasi dulu nih. 3S apa nih? 3S itu senyum, sapa, shalom ya. Shalom dengan sopan santun. Udah ditambahin nih kan. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu 5S datang. Ambasador. Linknya nanti ditaruh di deskripsi. Boleh. Okay. Nah, jadi pernah lah, apalagi tuh ditanya, kalian itu ya, ini pas aku jadi tingkat nih ya. Adik tingkat atau kakak tingkat? Adik tingkat. Oh, lagi tingkat. Kalian itu ya, kalau saya lihat kakak tingkat, disapa, senyum sedikit supaya jadi berkat. Harus sama senyum gitu kalau bisa supaya kakak-kakaknya damai lihat kalian gitu. Terus saya dalam pikiran saya kayak, emang selama ini kalau lihat kami nggak damai gitu ya. Kan pikirannya kayak gitu kan. Tapi akhirnya suatu kali saya ini rajin sekali sapa sama orang ini gitu kan, orang yang menganjurkan saya, ya pasti dong. Karena kan yang kayak gitu biasanya senior yang harus memberi banyak ujangan itu senior biasanya kan. Jadi kan kayak kamu harus kayak gini terus kayak gitu. Akhirnya saya pernah sekali kayak bukan sekali sih, berulang-ulang kali sapa dia kayak selamat pagi Kak, kayak gitu kan, senyum terus kayak ceria gitu. Tapi kayak kadang cuman diliatin, kadang cuman kayak dianggukin, air mukanya tuh kayak nggak enak banget gitu. Dan itu bukan cuma sekali doang, dan itu kayak berkali-kali. Akhirnya ya respon kami sebagai adik tingkat cuma curhat sama kakak kamar kayak gitu kan. Jadi ada kakak kamar, kakak tingkat tuh kayak, Kak, temen kakak itu loh, kayak gitu. Ya dulu. Temen kakak itu loh, tolong dibilangin kayak gitu. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba bilang kakak ini kayak gitu kan, nggak mungkin kan. Tapi ya akhirnya nggak apa-apa lah, kayak maksudnya nanti juga kan rasa jadi kakak tingkat gitu. Oh iya. Dan sekarang jadi kakak tingkat gimana, Nes? Nggak tahu adik tingkat bilang apa. Aduh. Sekian dan terima kasih bukan kita. Nggak, soalnya teman-teman itu dulu sih, nggak tahu sekarang ya masih berkembang nggak istilah itu, katanya kakak tingkat itu yang gila hormat lah. Tapi ya nggak tahu ya, tiap-tiap orang punya penilaian tersendiri dan punya cara mendidik adik tingkat sendiri. Chan gimana? Kamu pernah nggak waktu jadi adik tingkat disuruh untuk kayak tadi aku bilangnya untuk 3S, tapi ternyata dapat balasan yang bukan, jangankan 3, 1 pun enggak. Jangankan untuk 3S, 1S satu pun aja enggak.
Gimana Cen? Pernah Bang. Pernah ya? Pernah. Jadi kan kita seperti yang kata Agnes tadi kan memang kalau masih adik-adik kan masih kayak dituntut banget, diajar, dilatih untuk bilang selamat pagi. Bang." Oh, gitu. Harus gitu ya. Kayak dari jauh-jauh. Aduh, pagi Bang. Aduh. Pagi, Bang. Pagi Kak. Iya. Pagi Kak. Cari jalan pintas kan. Kadang jujur kayak dari sana sudah ada rombongan abang-abang. Aduh. Mau mundur nggak enak. Atau lihat-lihat dulu langit. Oi. Kebongkar deh. Oke. Lihat dulu langit atau lagi kayak aduh, apa nih? Oh iya. Iya. Jadi waktu dekat baru selamat pagi Bang. Kan kalau dari jauh waktu kan pasti tatapan tuh dari jauh kan sudah lihat-lihatan. Mah, tadi pertanyaan apakah saya dari jauh teriak? Kan nggak lucu. Nanti antara suara saya yang hilang atau nggak disapa juga karena jauh. Jadi saya lagi aduh. Oh ya, pura-pura action gitu ya. Sambil jalan. Itu kok ada sampah di sana. Iya. Atau kalau lagi sama teman kan lagi Iya. ngobrol. Supaya? Jadi, supaya kayak Nggak nyapa. Tidak nyapa. Gak nyapa itu Bang. Tapi kadang kita kan kalau sendiri kan pas Mau nggak dekat mau nyapa. mau nggak mau nih karena sudah di hadapan mata nih Bang, selamat pagi Bang. Oke. Dan kecenderungannya adalah nggak dibalas, nggak disapa atau mereka sebut ngobrol sendiri sama Oke. perkumpulan abang-abang itu. Oke. Kayak mereka Harus gitu ya. dan lain sebagainya. Iya. Nah, terus itu yang saya pelajari dan juga untuk yang sekarang nih sebagai kakak-kakak justru yang saya lihat itu adik-adik tuh nggak sapa coy. Gini, aku tuh pernah berpapasan sama satu putri yang kukira kakak tingkat. Oh. Karena dia nggak nyapa. Oh, oke. Aduh, keras ya. Jadi agak keras ya ini. jadi ya. aku tuh lewat kayak gini, terus dia tuh juga lewat. Tunggu, itu siapa ya? Oh iya. Kakak siapa itu? Oh iya. Tunggu, itu kakak siapa ya? Itu adik tingkat. Oh, Berani ya. Oh, berani ya? Langsung gitu ya keluarnya berani ya. Aku nunggu nih. Ini dari jauh tuh lihat dia nih kakak tingkat atau adik tingkat ya? Karena baru lihat. Ternyata memang ada tingkat-tingkat satu. Oh. Nah, dan dia tuh kayak kalau lewat Oh, dia panjang banget Agnes. cuma lewat dia lewat lurus coy. Nah, Oke. begitu juga teman-teman Putra nih. Bahkan adik kamar. Oh, adik kamar. Oke. Aduh, adik kamar yang tahun berapa ya? Oh, nggak usah disebut ya. Apakah dia masih ada atau tidak ada? Iya. Loh. Apakah dia Jangan Reno. Oh, bukan ya? atau ada unit? Ya. Ada juga ada tingkat yang juga sama-sama dengan kita, sudah dekat banget sama kita, waktu berpapasan pun juga kayak Oke, pura-pura. Ya. cari kesibukan itu kayak aduh malas banget kayaknya nih nyapa-nyapa orang-orang ini ya Allah. Iya, teman-teman, padahal itu contoh kecil ya, teman-teman. Padahal dari segi menghormati aja dulu waktu jadi adik tingkat rasa-rasanya kenapa aku harus menghormati kakak tingkat yang tidak mau membalas hormatku? Mungkin begitu. Tapi setelah jadi senior akhirnya kita menyadari oh ternyata begini. Bahkan lebih kalau aku bilang lebih ekstrim lagi, aku bisa rasa itu setelah aku keluar dari tempat ini, barulah aku mengerti kenapa 3S itu penting. Oke teman-teman, nanti perbincangan ini akan berlanjut, nanti kita bahas di tema yang lain ya. Ya, tapi teman-teman, golden rule ini ternyata ada di semua konsep agama. Aku pernah baca di agama tertentu, bilang semakin kamu berbuat baik, maka kamu akan semakin banyak dapat kebaikan juga. Semakin kamu berbuat baik, maka kamu akan bukan cepat sih, gimana ya? Bahasanya cepat gimana pula ya? Semakin kamu berbuat baik, semakin gampang lah kamu masuk ke surga keabadian sana. Ada juga yang bilang semakin kamu berbuat baik karena penciptamu sudah berbuat baik juga kepadamu. Itu berbagai konsep golden rule atau perbuatan baik ini di berbagai agama. Tapi apa sih bedanya dengan kekristenan? Kita mau dengar dari dua teolog ya. Asik. Waduh. Dua teolog Saya mundur. Hey. Ya, menurut Agnes dulu deh. Ini Aduh. gimana nih? Perbedaan golden rule berbuat baik antara agama satu dengan kekristenan khususnya. Spesifiknya ini kekristenan tuh ngajarin apa sih soal kebaikan, Mas? Soal berbuat baik. Perbuatan baik. Kalau mau dilihat dari teks tadi kan, itu Matius sebenarnya
Ya, kalau menurut saya sendiri ya mengenai ayat ini, nah, kalau seandainya kita orang Kristen itu disuruh berbuat baik ya, berbuat baik itu secara aktif, karena Tuhan katakan di situ adalah perbuatlah. Jadi bukan karena nuntut sesuatu dari orang berbuat baik, saya berbuat baik nih sama orang ini karena dia ini udah berbuat baik sama saya. Nah kalau dia nggak berbuat baik, berarti kita nggak berbuat baik dong. Tapi Tuhan nggak ngajarankan seperti itu. Kita diajarkan untuk bagaimana kita melakukan perbuatan baik itu terlebih dahulu sebelum orang itu berbuat baik. Karena apa? Ya kita bersyukur dong karena kita udah dikasihi Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya kita harus menyalurkan perbuatan itu kepada orang lain gitu. Dan kalau mau dibilang, kalau seandainya ini kan merupakan salah satu itulah isi dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, hukum yang pertama adalah apa hukum pertama? Ayo, kasihilah Tuhan Allahmu gitu. Nah, yang kedua ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya ini intinya sama. Bagaimana segala sesuatu yang kamu ingin perbuat, orang lain perbuat sama kamu, ya perbuatlah demikian. Jadi tujuan kamu hidup ya kamu harus mengasihi orang itu, kamu harus menyayangi orang itu, kamu harus berbuat baik sama orang itu, sekalipun kamu nggak diperlakukan baik sama orang itu kan, karena itu tuntutan, karena itu merupakan suatu keharusan bagi kita, itu perintah ya buat kita, dan itu kita harus saling mengasihi. Kayak gitu. Yang aku tangkap dari Agnes adalah konsep golden rule di kekristenan itu adalah kamu berbuat baik bukan supaya orang membalas kebaikan saya juga atau supaya saya dipuji, supaya saya dilihat baik, bukan, tapi saya berbuat baik sekalipun saya tidak dibalas kebaikannya, sekalipun kebaikan saya juga tidak dilihat kebaikannya ataupun yang lain-lain. Tapi itu golden rule menurut Agnes di dalam kekristenan adalah begitu, teman-teman. Tetap berbuat baik meskipun atau sekalipun kebaikan kita tidak dianggap oleh manusia, tidak dilihat oleh manusia. Sekarang kita mau dengar dari Mr. Chen. Ya, gimana nih menurut kamu golden rule di dalam kekristenan? Golden rule dalam kekristenan, khususnya kita mau lihat dalam teks Matius 7 ayat 12. Itu kan satu pasal itu tuh. Ya. Nah, di pasal 7 ayat 1 itu perikopnya adalah hal menghakimi. Ya, benar. Ya, mengenai hal menghakimi. Nah, itu kan kecenderungan kita manusia adalah kayak mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri, apa yang kita rasa nyaman, enak bagi diri kita sendiri, itulah yang cenderung kita lakukan. Dan cinta pada diri kita sendiri ini kayak kemudian melatar belakangi perilaku kita kepada orang lain. Nah, kecenderungan kita itu salah satunya adalah kayak melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Jadi menghakimi. Dan juga kecenderungan kita adalah melihat sesuatu yang lain dari orang lain, padahal yang mungkin kecil, tapi di diri kita sendiri itu besar sebenarnya persoalannya. Nah, di teks ayat 12 ini sebenarnya dalam bahasa aslinya itu sebelum kata segala sesuatu ya. Sesuatu yang mau nyontek, mau lihat ayatnya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Nah, sebenarnya di awal teks ini itu ada satu terjemahan yang diterjemahkan karena itu atau maka. Nah, jadi kayak berkesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, kalau dilihat di bagian lain di Alkitab, di Lukas pasal 6 mengenai hal mengasihi musuh, di situ juga ada berkaitan dengan golden rule ini. Nah, di situ juga dijelaskan seperti yang Agnes bilang tadi, saya mengasihi orang yang mengasihi saya. Orang berdosa juga bisa melakukan itu, ya. Semua orang juga melakukan itu. Atau saya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya, semua orang juga lakukan. Dan juga saya meminjamkan sesuatu kepada orang lain, cenderungnya adalah karena saya menunggu sesuatu yang juga setimpal yang akan diberikan kepada saya. Tapi golden rule ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini secara khusus adalah kita mengasihi, melakukan segala sesuatu yang kita ingin orang lain lakukan ke kita itu berdasarkan kasih.
Oke. kita kepada sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Yeah. Nah, di ayat berikutnya di Lukas pasal 6 di perikop mengasihi musuh, di situ juga bilang lakukanlah hal yang baik dan perbuatlah kepada orang hal yang baik dan pinjamkanlah kepada semua orang dan jangan mengharapkan balasan, coy. Nah, itu luar biasanya. Jadi kita melakukan segala sesuatu yang baik itu kepada orang lain itu berdasarkan kasih kita kepada diri sendiri, dan kita gak menuntut balasan dari orang lain. Oke. Di situ kasihnya. Makanya kemudian dicatat atau kemudian diungkapkan di di pasal 7 ayat 12 ini, inilah genapan rangkuman dari segala hukum Taurat dan kita para nabi. Artinya Golden Rule ini punya peranan yang mencakup banyak hal dan juga memiliki pengaruh yang banyak sebenarnya. Dan itu juga termasuk dalam hukum Taurat. Dan setidaknya itu juga di hukum kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga dikatakan di bagian Alkitab lain, seseorang yang mengatakan ia mengasihi Allah tetapi ia tidak mengasihi sesamanya, sama aja dia kayak pendusta. Nah, jadi kita mengasihi sesama kita tentu juga dilatar belakangi lagi, lihat ke belakang lagi, karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan terimplementasi atau terekspresikan dengan cara kita mengasihi sesama kita. Oke, tepuk tangan untuk Chen-Chen dan juga Agnes. Ya, jadi kalau dari Chen-Chen itu, Golden Rule dalam kekristenan itu harus didasarkan oleh kasih. Aku setuju teman-teman, karena kalau udah namanya didasarkan dengan kasih, kalau ada yang bilang kita berbuat baik karena ini itu A, B, C, D sampai Z, kita nggak peduli. Yang penting aku tetap berbuat baik. Lebih lagi berbuat baik ini adalah respon kita, bentuk kita mengucap syukur karena Tuhan pun udah baik banget sama kita. Itu respon yang benar-benar yang harus kita dasari untuk kita melakukan relasi dengan orang lain dan terkait dengan Golden Rule ini. Nah, Agnes dan juga Fulcher lagi. Iya. Agnes dan juga Chen-Chen, kita ini kan udah di musim Natal. Asik, musim Natal. Udah Desember dan minggu kedua. Aku nggak tahu di rumah kalian udah masak kue belum? Masak kue. Udah bikin kue belum? Udah ada hiasan-hiasan apa gitu di rumah belum ya? Terkait dengan konsep Golden Rule ini, apa sih kalian bisa melihat nggak makna Natal tahun ini bagi kalian terkait dengan ya berbuat baik kepada semua orang, terkait dengan konsep Golden Rule ini, Agnes? Semakin saya dewasa, semakin banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Oke. Otomatis sudah semakin banyak kebaikan dari Tuhan yang sudah saya terima, gitu kan. Jadi kalau mau melihat di Natal ini, ya berarti saya harus semakin banyak merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, gitu. Dan kalau mau dibilang kasih Tuhan itu tak terbatas lah ya, unlimited lah boleh bilang gitu kan, bukan cuma jaringan yang unlimited. Enggak, tapi lebih ya, nggak bisa dibandingin. Ibu ini lebih ke endorse ya dari tadi ya. Nggak bisa dibandingin sebenarnya kan, karena kasih Allah itu sendiri. Kalau mau dibilang Golden Rules ini nggak ada satu alasan buat kita untuk tidak melakukan perbuatan baik. Setuju banget, kan? Ya. Karena kita udah banyak banget menerima kebaikan dari Tuhan. Apalagi semakin bertambah tahun ya, udah 2022 nih, udah usia berapa nih sekarang, pasti kan udah semakin banyak. Natal keberapa nih kan otomatis sudah semakin bertubi-tubi lah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada satu alasan. Begitu juga yang tadi kata saudara banget dah. Kata Chen, kalau seandainya bohong kalau seandainya kita mengasihi Allah tapi kita membenci sesama kita, karena kita menipu diri kita sendiri gitu kan, kata Alkitab. Jadi ya kalau mengenai Natal ini, ayolah kita melakukan kasih gitu kan, kita berbuat kasih, karena itu ciri khas kita sebagai orang Kristen, bukan? Dan kalau seandainya kita tidak melakukan kasih, dan apa bedanya kita dengan orang-orang yang lain gitu kan? Ya itu sih, kita harus, tidak ada satu alasan untuk kita tidak berbuat baik karena Tuhan sudah mengasihi kita. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Agnes yang sudah menemukan makna Natal, terkhususnya dengan konsep Golden Rule ini ya, Natal tahun ini ya. Begitu yang didapat Agnes. Dari Chen-Chen gimana? Mengenai makna Natal. Makna Natal dan konsep Golden Rule ini, apa yang kamu dapat? Nah,
Tuhan Yesus kalau berkaitan tentang berbicara tentang Natal nih, kita mau mengingat lagi kedatangannya, pengorbanannya, dan juga karya keselamatan yang dikerjakan oleh Sang Anak, dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingat adalah bagaimana Ia mengampuni kita, coy. Dia mengampuni kita tanpa dan juga mengampuni tanpa mengingat-ingat, mengungkit-ungkit lagi persoalan-persoalan yang pernah kita buat dulu. Nah, makna Natal di tahun ini tuh kayak kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, tentu dengan berbagai cara, tentu dengan berbagai ekspresi kita, tentunya mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tapi ada juga hal-hal yang tentunya sulit untuk kita lakukan kepada orang lain. Contohnya mengampuni orang lain, atau contohnya apa lagi ya, gak tahu, dan lain sebagainya lah, berkaitan dengan hal-hal yang mengasihi yang kita lihat sebagai sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Nah, yang saya maknai bahwasanya kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, sesama kita harus ingat atau harus mengingat kembali bagaimana kasih Allah kepada kita. Kita harus ingat lagi akan perintah Tuhan kepada kita. Kalau misalnya kita mengasihi seseorang berdasarkan apa yang kita rasa, gak akan mungkin kita dapat lakukan. Dan bersyukur kalau bahasanya Tuhan telah menyatakannya kepada kita, memberitahukannya kepada kita, sehingga kita tahu akan adanya golden rule, akan adanya perintah untuk saling mengasihi. Jadi, yang kita harus lakukan menurut saya adalah jangan berdasarkan apa yang kita rasa, tapi berdasarkan apa yang kita tahu. Kalau misalnya kita selalu berdasarkan apa yang kita rasa, oh saya nggak nyaman, saya nggak suka, kayak gitu. Gimana kita dapat menghidupi perintah Allah dalam hidup kita? Gitu menurut saya. Oke, tepuk tangan lagi untuk Chen-Chen. Ya teman-teman, masing-masing kita punya makna Natal di tahun ini. Tapi kami bertiga sekarang ya. Berdua, khususnya nanti Agnes sama siapa nama kamu tadi? Chen-Chen. Mau kasih pesan apa nih untuk teman-teman yang mungkin di luar sana yang lagi capek berbuat baik, terus kayaknya aku makin berbuat baik malah makin disangka sebenarnya aku nggak baik, dan lain sebagainya. Banyak stigma-stigma yang udah teman-teman rasakan terkait dengan perbuatan baik yang teman-teman lagi lakukan nih. Atau bahkan udah ada yang malas nih, Nes sama Chen. Ada yang udah malas berbuat baik. Udahlah, nggak usah berbuat baik. Tahun ini rasanya aku berbuat baik, tapi kayaknya sia-sia perbuatan baikku. Mulai tahun depan aku nggak mau berbuat baik lagi di tahun 2023 nanti. Gimana, Chen? Kamu kasih pesan untuk teman-teman di rumah nih. Oke, jadi gini, saudara-saudara, teman-teman semua, mengenai kalau misalnya kita udah malas nih, udah malas untuk berbuat baik, malas untuk mengasihi dan menghargai, menghormati, sopan santun sama orang lain, ingat bahwasanya lakukan semua itu dengan tulus. Kalau misalnya kita melakukannya karena terpaksa, karena kayak aku ingin dilihat oleh orang lain, gak akan bertahan lama, coy. Jadi itu membuat kita kayak malas-malasan. Tapi kalau kita melakukannya berdasarkan ketulusan, kasih kepada sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang juga mengasihi Allah, maka kita harus melakukannya dengan tulus, dengan kasih sesama orang-orang kita di sekitar kita. Dan itu yang saya ingin, yang saya sampaikan sebelumnya. Kita tahu bahwasanya mengasihi seseorang, mengasihi orang lain itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi yang kita rasa, saya nggak dihargai, saya dituduh, saya difitnah melakukan kayak ini, pasti ada motivasi lain. Ini pasti ada maksud lain nih. Kok dia dekat-dekat banget ya? Kok dia baik-baik? Pasti ada yang mau dia manfaatkan. Nah, itu yang kita rasa, coy. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang kita tahu, bukan apa yang kita rasa. Karena apa yang kita rasa cenderung pada manusia lama kita. Cenderung pada manusia lama kita yang kayaknya yang mencintai diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita dari apa yang kita tahu, perubahan pikiran kita aja sudah berubah baik atau sudah berkenan di hadapan Tuhan, terus juga perasaan kita juga berkenan di hadapan Tuhan, tentu itu akan membuat dimampukan. Kita secara manusia nggak bisa melakukannya sendiri, tapi bersama Tuhan
kita dapat melakukannya. Oke, itu dia pesan dari Pastor Chen Chen. Asik, Pastor. Gila sih. Ya, Saudara Chen Chen, terima kasih ya. Sekarang dari Agnes gimana? Kasih pesan untuk teman-teman di luar sana. Ya, dari Hai Sobat Muda. Asik. Sobat muda. Sobat kan cerita milenial Yes, anak benar. muda gitu Benar. kan. Shalom. Oke, lanjut. Jadi kan kalau mau dilihat kita ini surat terbuka. Surat terbuka. Dan sehingga setiap orang bisa membaca diri kita. Dan juga melalui perbuatan baik kita, seharusnya melalui perbuatan baik kita itu orang mempermuliakan nama Tuhan gitu. Jadi ya sudah menjadi suatu hal yang harus kita lakukan untuk kita berbuat baik kayak gitu kan. Ada satu statement mengatakan bahwa menjadi orang baik di tengah dunia yang baik itu biasa, tetapi menjadi orang baik di tengah dunia yang tidak baik itu baru luar biasa. Dan juga kalau mau dibilang kita ini anak-anak Tuhan gitu kan, sudah seharusnya kita berbuat baik kepada sesama kita, tidak menuntut orang tersebut harus berbuat baik dulu sama kita, karena sesuai kembali tadi ke awal, kalau seandainya berbuat baik itu aksi bukan reaksi gitu kan. Jadi ingat fisika deh. Iya. Ya kayak gitu kan, kita harus beraksi untuk melakukan perbuatan baik ya gitu. Jadi kita semua ya, bukan cuman saya, bukan cuman Bang Febri, Kak Febri, atau bukan cuman Chen untuk melakukan perbuatan baik, tapi kita semua, entah itu Kak Anggin, entah itu Saudari Mili, Kak Reno yang kemarin sudah jadi narasumber gitu kan. Sebutin aja semua, Nes. Semua sebutin. Itu juga semua harus berbuat baik kayak gitu kan. Jadi sekalipun dunia menentang kita, dunia menolak kita, tapi kita harus tetap memancarkan sinar. Asik. Memancarkan ya kebaikan kita lah kayak gitu. Karena kebaikan nggak menuntut siapa harus dibuatin baik, tapi untuk semua orang gitu. Oke. Kasih Allah yang kekal bagi dunia yang gagal. Hey. Harus kita terapkan. Iya. Karena itu menyangkut si worship. Asik. Oke, tepuk tangan untuk Agnes ya. Terima kasih untuk Agnes dan Chen yang udah mau sharing, yang udah berbagi. Bahkan Chen dan Agnes juga sudah meneliti dari Matius 7 ayat 12 ini. Terima kasih ya para teolog-teolog. Iya, teolog-teolog. Ya, teman-teman, sebagai penutup aku mau bilang bahwa aturan emas atau golden rule yang dikasih sama Tuhan Yesus ini berguna banget untuk kita semua. Baik itu untuk relasi kita dengan sesama kita, relasi kita entah itu ke papa mama, ke kakak atau adik, ke teman-teman, ke semua orang. Ini berguna banget. Dunia ini makin hari makin jahat, teman-teman. Setuju ya? Setuju. Tapi sebagai anak Tuhan Yesus, justru kita harus tetap menunjukkan kebaikan kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, semakin rusak, bahkan semakin gelap ini. Seperti kata Agnes tadi, kita adalah surat Kristus yang terbuka, maka kita pun harus menunjukkan bahwa Kristus itu ada dalam diri kita. Melalui apa? Kayak aku bilang tadi, perkataan iya, tingkah laku iya, perbuatan iya, bahkan dalam pengambilan keputusan sekalipun. Ya, teman-teman, justru melalui golden rule ini, kita nggak boleh capek berbuat baik. Sekalipun seolah-olah kebaikan kita kayak nggak dianggap, atau mungkin kebaikan kita disalahartiin, atau mungkin kebaikan kita dianggap remeh. Kita nggak tujuannya supaya dilihat orang, tapi tujuannya adalah kita berbuat baik justru supaya Tuhan melihat bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Sehingga intinya golden rule dalam kekristenan adalah Tuhan Yesus dimuliakan. Oke, tepuk tangan juga untuk Tuhan Yesus yang baik. Ya, aku mau baca 2 ayat firman Tuhan untuk kita semua. Tadi Agnes sudah singgung dari 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terus yang kedua dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau yang seiman aja kita nggak berbuat baik, gimana dengan orang-orang yang nggak seiman? Orang-orang yang nggak seiman nggak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Oke, sekian perbincangan kita pada sore hari ini. Teman-teman, selamat mempersiapkan diri untuk Natal ya. Mungkin ada yang udah beli baju, udah ada yang bikin kue, udah ada yang sebar undangan mau ke rumah open house, nanti kami ke rumah. Iya. Ya, terima kasih juga untuk Chen dan juga Agnes. Tepuk tangan.
Ya, kita ketemu di episode-episode berikutnya. Tetap ada cemilan kok, tenang aja ya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik dan narasumber yang gak kalah menarik dari hari ini. Oke, sebelum kita mengakhirinya, aku minta Cen-Cen untuk berdoa untuk menutup semua acara kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, kami pada hari ini lagi belajar mengenai satu hal prinsip rohani yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ingin melaksanakan tugas tanggung jawab kami Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kami, bahkan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di episode minggu depan. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year.